Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di ruang kolaborasi modul 3.1 untuk menyelesaikan tugas 3.1.A.5 dengan fasilitator Ibu Titin, pengajar praktik ada Pak Surojiono dan Pak Pujito. Dan untuk anggota grup 1 kelas A ada Bapak Agung Tri, Ibu Arina, ada Bapak Bambang Tri dan saya sendiri Renita Ika Wahyuni SPD. Tujuan khusus pembelajaran kali ini, CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang diangkat, Andi adalah salah satu anak di SD Sukamaju, sekarang berada di kelas 1. Pada suatu sore, dia bertemu dengan Arman, anak dari kelas 6, ketika menonton pertandingan voli. Arman dan Andi bersekolah yang sama. Setelah berbincang-bincang cukup lama, perbincangan berubah menjadi saling mengejek. Arman yang terpancing emosinya kemudian memukuli Andi. Andi yang memiliki postur kecil sehingga dia kalah ketika Arman memukulinya dan dia pulang ke rumah dengan berdarah. Orang tua Andi yang mendengar cerita dari anaknya ikut tersulut emosi. Dengan emosi yang memuncak, orang tua Andi mendatangi orang tua Arman. Akhirnya kedua orang tua itu ikut terlibat dalam adu mulut. Orang tua Andi yang tidak terima segera melaporkan ke pihak desa. Semua pihak yang berkepentingan mulai dari kepala desa, kepala dusun, babinsa didatangkan untuk mediasi kedua orang tua, tetapi gagal. Dari pihak orang tua Andi menolak untuk mediasi dan tetap akan membawa kasusnya ke jalur hukum dengan melaporkan ke kepolisian. Kasus tersebut akhirnya sampai ke pihak sekolah Sukamaju. Akhirnya dari pihak Andi meminta bantuan dari pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pihak sekolah mengambil tindakan dengan memanggil kedua orang tua, Arman dan Andi tentu saja. Orang tua Andi menuntut Arman untuk keluar dari sekolah, tetapi orang tua Arman merasa penduduk asli, sedangkan orang tua Andi pendatang. Maka orang tua Arman menolak untuk memindahkan anaknya. Tetapi pihak sekolah tidak berani untuk mengeluarkan Arman karena terikat dengan aturan. Sedangkan orang tua Andi tetap bersikeras untuk meminta Arman dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya sekolah memberikan keputusan bahwa orang tua Arman harus meminta maaf pada orang tua Andi dan membayar biaya pengobatan. Tetapi orang tua Andi akhirnya tetap memindahkan anaknya. Kasus yang kami angkat memiliki unsur dilema etika. Ada paradigma dilema etika. Keempatnya bisa kami angkat, yaitu untuk individu lawan kelompok antara Arman sebagai penduduk pribumi dengan Andi sebagai pendatang. Untuk keadilan dan rasa kasihan itu yaitu sebagai pelaku kekerasan yang seharusnya dikeluarkan, tetapi masih ada rasa kasihan karena dia sudah berada di kelas 6. Untuk kebenaran lawan kesetiaan yaitu pihak sekolah mengeluarkan Arman tetapi terbentur aturan. Untuk jangka pendek dan jangka panjangnya, kalau jangka pendeknya masalah selesai, jangka panjang tidak mendapat murid. Ada prinsip dilema etika, semua kena, di akhir ada, yang berdasarkan aturan juga kena, yang berdasarkan kepedulian kena, sama penjelasannya dengan penjelasan yang di depan tadi. Di akhir yaitu sama-sama beruntung, sama-sama mendapatkan keadilan. Berdasarkan aturan kita tidak bisa dengan sembarangan orang mengeluarkan anak, apalagi kejadiannya di luar. Nilai-nilai yang bertentangan yaitu keadilan dengan kepedulian. Seharusnya jika berdasarkan keadilan Arman harus keluar dari sekolah. Tetapi untuk berdasarkan kepedulian Arman sudah berada di kelas 6 dan tidak mungkin untuk dikeluarkan. Dan untuk mengeluarkan seorang murid harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi tidak bisa asal ada wali murid yang minta anak lain untuk keluar, sekolah bisa mengeluarkan. Pihak yang terlibat ada murid, ada Andi dan Arman, kedua orang tua murid yang bertengkar, kepala desa, kepala dusun, babinsa, dan juga kepala sekolah.
Fakta yang relevan, perkelahian antar murid yang tidak seimbang antara murid kelas 6 dan kelas 1 ketika di luar jam sekolah. Kedua orang tua tidak ada yang mau mengalah, pihak desa kewalahan karena tidak mendapatkan jalan tengah. Orang tua Andi berinisiatif menyerahkan pada sekolah, orang tua Arman sebagai penduduk asli atau pribumi, sedangkan Andi dari pihak Arman pendatang. Pengujian benar atau salah, uji legal. Ada pelanggaran hukum yaitu tindak kekerasan tetapi pelaku masih di bawah umur. Uji regulasi tidak ada karena dari pihak sudah mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intuisi, dilema antara Arman si pelaku yang harus dikeluar atau Andi si korban yang keluar. Uji publikasi tidak baik karena tidak ada rasa keadilan bagi korban dan akan memberikan dampak pada nama baik sekolah. Uji panutan, bagi panutan pasti akan mengambil keputusan yang sama. Untuk pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu antara kepedulian dan juga keadilan. Prinsip resolusinya, kita akan mengambil pada pengambilan keputusan berpikir berdasarkan akhir, pengambilan keputusan berpikir berdasarkan aturan, dan juga pengambilan keputusan berpikir berdasarkan peduli. Ini sudah dijelaskan di depan tadi. Investigasi opsi trilema, keputusan yang diambil oleh pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan Arman dan bagi Andi akan mendapatkan biaya pengobatan luka-luka sudah merupakan jalan keluar yang terbaik. Dan untuk membuat keputusan yang kelompok kami ambil akan sama dengan apa yang sudah diterapkan pada kasus di atas karena sudah sesuai dengan aturan. Lihat kasus. Ketika mengambil keputusan untuk tidak mengeluarkan Arman karena terkait adanya aturan, maka ini sudah sesuai bahwa pihak sekolah tidak bisa semena-mena untuk mengeluarkan murid. Apalagi bagi korban Andi sudah mendapatkan biaya pengobatan. Solusi ini sudah cukup imbang, walau dengan konsekuensi orang tua Andi memindahkan anaknya ke sekolah lain dan dari pihak sekolah siap untuk kehilangan siswa. Refleksi, keputusan yang diambil memang tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak dan mungkin dirasa berat sebelah, tetapi dengan mempertimbangkan panduan, maka kita bisa menimbang dan memutuskan sebuah keputusan dengan bijaksana, dengan tanpa meninggalkan keputusan yang berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari kelompok 1 kelas A. Kami menantikan masukan dan juga diskusinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.